Haleluya, diberkatilah kita semua. Blessed people yang terkasih, bersama saya Pendeta Theodorus. Kembali kami hadir dalam ibadah hari Minggu ini dalam channel Rumah Berkat House of Blessing. Puji Tuhan saudaraku, kiranya tetap semangat, tetap ceria, dan tetap punya harapan besar bahwa kita akan selalu mendapatkan apa yang saat ini kita idamkan, yaitu kembali dapat bekerja seperti biasanya, bersekolah seperti biasanya, dan juga dapat beribadah seperti biasanya untuk bertemu satu dengan yang lain. Puji Tuhan, kita tetap bersyukur bahwa hari ini kita tetap dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pada hari ini kita akan membahas tema badai pasti berlalu. Puji Tuhan. Ayat pokok kita terambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 8-11. Mari kita baca bersama. Firman Tuhan, sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada perkataan Paulus." Setelah kita membaca ayat-ayat firman Tuhan tadi, secara singkat saya sampaikan bahwa ini adalah perjalanan Rasul Paulus ke Roma dalam rangka membela diri atau naik banding kepada Kaisar setelah ia mengalami satu dakwaan di Yerusalem. Di tengah perjalanan, kapal transit yang ditumpangi juga bersama dengan 275 orang, termasuk tahanan-tahanan daripada kerajaan. Paulus kemudian melihat hal yang sangat membahayakan kapal tersebut, khususnya ketika yang disebut angin timur laut menghantam kapal mereka. Hal ini menjadi pelajaran buat kita dari apa yang dapat kita lihat dari ayat-ayat selanjutnya. Mungkin saya tidak baca secara utuh, tetapi kita akan belajar sesuatu dari ayat-ayat yang saya sebutkan. Saudara dapat membacanya sendiri. Secara utuh pasal 27 sebetulnya lebih baik untuk kita baca bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, beberapa pelajaran yang dapat diambil sebagai perenungan kita pada hari ini. Bagian yang pertama, yaitu hal yang membahayakan perjalanan. Sebagaimana perjalanan Paulus menemui hambatan dengan datangnya angin yang mengancam perjalanan mereka, demikian juga kita hari-hari ini sedang menghadapi COVID-19 yang juga tentunya mengancam kehidupan umat manusia, termasuk dengan umat atau jemaat Tuhan hari-hari ini. Poin pertama dari bagian yang pertama, yaitu hal membahayakan perjalanan, adalah mengabaikan peringatan dini dari alam. Saudaraku, angin pertama yang menghantam kapal yang ditumpangi Paulus tidak dianggap sebagai sesuatu yang membahayakan, tentunya oleh nahkoda dan para kru kapalnya, karena mereka sudah biasa berjalan, mereka mengadakan pelayaran ke sana kemari, tentu mereka sudah tahu apa yang terjadi. Nah, di ayat yang ke-7 mengenai angin ini dikatakan perjalanan mereka tersendat, tidak mengalami kemajuan. Saudaraku yang kekasih, kita hari-hari ini melihat bahwa sepertinya sangat tersendat ya bagaimana penyelesaian masalah COVID-19 ini di Indonesia. Tetapi meskipun perlahan, tapi kita melihat ada kemajuan apa yang diupayakan oleh pemerintah. Nah, dalam hidup kita juga, kita seringkali mengabaikan apa yang sudah menjadi peringatan dari alam beberapa waktu sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, kita sudah mendengar tentang wabah ini yang terjadi di Wuhan. Tetapi kita menganggapnya biasa-biasa saja, sehingga kita abai di dalam menyikapi masalah ini. Itu sebabnya kita menjadi kurang hati-hati, sehingga sekarang yang terjadi adalah pelayanan yang dilihat atau yang dirasakan sepertinya susah maju. Tetapi sesungguhnya ini terjadi karena kita beberapa waktu yang lalu mengabaikan peringatan dini yang sesungguhnya sudah disampaikan melalui Wuhan. Poin yang kedua dari hal yang dapat membahayakan perjalanan yaitu mengabaikan nasihat Paulus.
Saudara dapat melihatnya di ayat 9 dan ayat 10. Apa yang Paulus sampaikan kepada perwira pasukan kaisar, yaitu tentang bahaya daripada angin ini ketika mereka akan melanjutkan perjalanan. Jadi, apa yang dilihat oleh Paulus sesungguhnya adalah sesuatu yang saya percaya Tuhan yang ilhamkan itu. Hikmat dari Paulus untuk disampaikan, untuk mencegah terjadinya sesuatu yang dapat membahayakan perjalanan mereka. Tetapi wajar juga jika perwira pasukan kaisar ini lebih percaya kepada nahkoda dan jurumudi, karena mereka adalah orang yang berpengalaman di bidang pelayaran. Tetapi di sini saudaraku yang kekasih, adalah pelajaran juga bagi kita, bahwa ketika COVID-19 mulai datang, kita seringkali lebih mempercayai ya apa yang disampaikan menurut berita-berita yang sampai kepada kita, tetapi sesungguhnya berita itu bukanlah sesuatu yang dapat meneduhkan hati, tetapi justru yang dapat membingungkan kita. Sehingga ketika nasihat yang benar datang, ketika apa yang disampaikan sesungguhnya mengenai virus ini, kita sudah kepalang takut, kita sudah keburu dilanda rasa cemas dan khawatir. Poin yang ketiga dari hal yang dapat membahayakan perjalanannya itu tidak memperhitungkan alam yang dapat berubah dengan sangat cepat. Kita dapat melihatnya di ayat 13 dan ayat yang ke-14. Saudara, ketika itu angin dikatakan ayat 13 dia hanya sepoi-sepoi, sehingga membuat kru kapal tentu sangat percaya diri untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian saudara, ketika mereka sudah mendekati kota Phoenix yang menjadi tujuan mereka, tahu-tahu datang angin timur laut yang sangat kencang dan akhirnya mengancam perjalanan mereka. Nah saudara, seperti kita hari-hari ini, hanya dalam 1-2 bulan saudaraku, siapa yang menyangka dunia dikagetkan oleh COVID-19, virus yang sangat kecil ini. Sepertinya hanya Wuhan waktu itu yang terdampak, dan sepertinya dunia bagian lain akan aman. Ternyata alam ini bergerak begitu cepat, virus ini pun menyebar begitu cepat, dan kita sangat terkejut ketika kita sudah berada di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah badai kehidupan yang harus kita hadapi sekarang, yang bernama wabah COVID-19. Bagian yang kedua dari pelajaran yang kita dapatkan melalui perjalanan Paulus ini adalah hal yang melemahkan ketika mereka menghadapi badai. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita juga, seringkali ketika kita berhadapan dengan masalah besar seperti hari-hari ini, maka ada beberapa hal tentu yang dapat membuat kita menjadi lemah. Apakah saja itu? Poin yang pertama, di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-17, dikatakan di sana bahwa angin badainya tidak ada tanda-tanda kapan akan berakhir. Saudaraku, sebagaimana kita hari-hari ini mendengar perkembangan penyakit ini, COVID-19, ada korban setiap hari. Ada yang terpapar atau terinfeksi ataupun yang meninggal dunia, dan ini sangat memprihatinkan. Dan sampai sekarang kita belum tahu kapan akan berakhir. Ya, dari social distancing, kemudian physical distancing, lalu sekarang ada PSBB, ya. Jadi saudaraku yang kekasih, kita melihat selalu ada perpanjangan waktu dari pemerintah. Kita jujur kita belum tahu sampai kapan ini akan berakhir. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita dapat melihat bahwa hal-hal demikian memang pasti dapat melemahkan kita, termasuk orang percaya. Poin kedua, dari hal yang dapat melemahkan ketika menghadapi badai, yaitu harus kehilangan muatan kapal. Jadi, untuk supaya mereka dapat seimbang pada waktu itu, maka muatan kapal sebagian harus dibuang ke laut. Saudaraku yang kekasih, kalau kita membaca ayat 18 dan 19 ini, ketika mereka membuang apa yang menjadi muatan kapal mereka, tentu mereka sedang mengalami satu kerugian yang cukup besar. Tetapi semua ini adalah yang harus mereka hadapi. Kalau tidak, maka kapal mereka terancam saat itu. Saudaraku, hal yang sangat melemahkan juga pada hari-hari ini bagi masyarakat Indonesia, termasuk orang Kristen dalamnya, adalah ketika kita harus rela
kehilangan sebagian pendapatan kita, penghasilan kita, dan apa yang menjadi omset kalau pedagang atau dalam dunia bisnis apapun, saudaraku, saat-saat ini di mana harus diadakan kerja dari rumah, kemudian ada juga pekerja-pekerja harian yang harus kehilangan banyak customer, harus kehilangan pekerjaan, misalkan SPG dan sebagainya. Karena beberapa hari yang lalu saya mendengar ada seorang SPG yang saat ini tidak bekerja dan ia harus memohon kepada majikannya untuk dipekerjakan saja sebagai asisten rumah tangga selama COVID-19 ini belum berakhir. Dan saudara, ia harus kehilangan pendapatan. Perharinya ia biasa mendapatkan 80.000. Ketika ia menjadi asisten rumah tangga untuk sementara ini, ia hanya mendapatkan 30.000. Ia telah kehilangan sebagian besar bahkan daripada penghasilannya. Bagaimana dengan saudara? Apakah hal ini juga terjadi? Saudaraku, memang kita prihatin bahwa hal ini terjadi dan sangat mungkin kita untuk menjadi lemah. Poin yang ketiga dari bagian ini, hal yang melemahkan ketika menghadapi badai adalah putusnya harapan hidup penumpang kapal di ayat yang ke-20. Kurang lebih 14 hari badai itu menerpa, sehingga di sekeliling kapal itu yang terlihat hanyalah kegelapan belaka, kegelapan yang sangat menakutkan, dan ini menghilangkan harapan hidup dari semua penumpang kapal. Saudaraku, COVID-19 telah menimbulkan teror yang luar biasa, termasuk bagi anak-anak Tuhan. Saudara, mungkin saudara atau anak-anak saudara atau saudara punya keluarga yang saat ini tidak mempunyai kepastian kapan dapat bekerja kembali, kapan dapat mencari nafkah lagi, kapan dapat berusaha, kapan dapat berbisnis lagi dengan situasi seperti ini. Rasanya kehilangan harapan untuk kembali memperoleh apa yang sebelumnya pernah dilakukan. Saudaraku yang kekasih, kita harus mengakui bahwa ini sangat berat. Dan sebagai manusia biasa, saudara dan saya juga, termasuk saya pendeta yang hari-hari ini hanya berada di rumah, saya juga kehilangan banyak jadwal pelayanan yang sudah terjadwal bagi saya, baik di gereja lokal maupun di gereja-gereja yang mengundang saya, atau persekutuan doa yang mengundang saya. Kita bukan hanya kehilangan jadwal, tetapi harus diakui, kita juga kehilangan penghasilan, kita kehilangan pendapatan, dan hal ini tidak mudah dilewati. Tetapi saudaraku yang kekasih, kita akan belajar dari bagian yang ketiga sebagai penutup untuk melihat apa yang terjadi kemudian. Bagian yang ketiga sebagai penutup adalah hal yang menyelamatkan semua penumpang kapal. Jadi saudara, di balik bencana, apa yang terjadi? Mereka tadinya telah mengabaikan apa yang Paulus sampaikan, apa yang telah dilihat oleh Paulus, tetapi ibarat kata nasi telah menjadi bubur. Saudaraku, apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa diulang di masa kini. Mereka harus melanjutkan apa yang harus dilakukan sekarang. Dan Paulus kemudian mengajak semua penumpang kapal untuk melakukan hal yang paling penting, hal yang paling esensi untuk diselamatkan dari situasi yang sangat sukar. Sederhana sekali. Poin yang pertama di bagian ini adalah mendengarkan firman Tuhan. Di ayat 21 dan ayat yang ke-22. Di sana Paulus kemudian berdiri, dia berkata, "Aku menasihati kamu. Kemarin kamu nggak dengerin aku. Sekarang kamu harus dengerin aku." Saudaraku, dikatakan di sana bahwa seperti ini. Tetapi sekarang juga, ayat 22. "Dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang nyatakan kepadaku.'" Jadi yang disampaikan kemudian di ayat 23 sampai 25 juga sebagai lanjutan ini, bahwa
Paulus berkata, Tuhan datang untuk memberikan kepastian ia tidak akan mati di kapal itu, karena ia harus mencapai tujuan yang Allah rancang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, COVID-19 ada di sekitar kita. Tetapi percayalah sebagaimana Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan. Jangan takut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan tidak menetapkan Paulus akan mati di kapal yang diterjang badai. Artinya, hidup Paulus ada di dalam kedaulatan Allah. Kalau kita hari ini masih hidup, kalau kita tidak ditentukan mati oleh karena virus corona, maka percayalah saudaraku, firman Allah adalah benar. Yang harus kita lakukan saat ini adalah teruslah mendengarkan apa kata Tuhan melalui firman-Nya. Maka saudara akan diselamatkan. Dan dengarkan juga apa yang Tuhan katakan melalui pemerintah kita. Tinggal dalam rumah, jaga kesehatan, dan saudaraku jangan lupa untuk selalu membersihkan diri dan selalu untuk menghindari kerumunan dan juga selalu memakai masker dan menjaga jarak ketika kita ada di luar rumah. Poin yang kedua dari hal yang menyelamatkan semua penumpang kapal, yaitu berdoa dan makan bersama. Saudaraku, semuanya sudah dalam keletihan, semua dalam kelesuan dan kelaparan, dan ada sisa makanan. Luar biasa, walaupun dalam kesulitan, tetapi Tuhan tetap memelihara mereka, meskipun kondisinya sangat pas-pasan. Tetapi Paulus kemudian berdiri dan menasihati mereka. Dia berkata, mari makan, supaya pulih kekuatan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini selain membaca firman Tuhan, kita dan keluarga kita harus nantiasa terus berdoa, mengucap syukur, meskipun yang tersisa pada kita hanyalah sedikit makanan, hanyalah sesuatu yang hanya pas bagi kita, mungkin untuk hari ini. Tetapi kita harus selalu bersyukur, karena dengan rasa syukur, ucapan syukur kita, itu dapat menyelamatkan kita. Bukan karena sedikitnya makanan, tapi karena syukur kita kepada Allah, itu yang akan menyelamatkan kita. Tuhan bicara melalui Paulus, karena Paulus ada di sana, semua orang dalam kapal itu pasti diselamatkan. Demikian juga dengan saudara yang senantiasa hidup dalam iman, percaya pada firman Allah, hidup dalam ucapan syukur, perkataan-perkataan syukur, maka bukan hanya saudara yang selamat, seisi rumah saudara juga akan diselamatkan. Bahkan semua orang Kristen yang bersatu hati, bersatu dalam iman, berdoa bagi bangsa ini diselamatkan karena ada saudara dan saya yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Poin ketiga, hal yang menyelamatkan semua penumpang kapal yaitu mereka harus rela kehilangan sisa muatan kapal. Jadi yang pertama mereka sudah buang, dan yang terakhir ketika dihantam dan mulai menghancurkan kapal, mereka harus merelakan sisanya. Artinya mereka kehilangan segalanya. Tapi hanya dengan kehilangan segalanya itu, mereka justru selamat. Saudaraku, hari-hari ini masa yang sukar. Seringkali yang tersisa pada kita adalah kekhawatiran akan dunia ini. Tuhan mau kita di dalam situasi yang tersulit datang kepada Dia, percaya pada firman-Nya, mengucap syukur dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sehingga saudaraku, tidak ada yang tersisa dari kita yang dapat kita andalkan. Hari-hari ini kita sadar, bukan karena kekuatan kita bekerja, bukan karena lamanya kita berkarir, bukan karena banyaknya tabungan uang di bank kita atau aset apapun juga, tetapi betapa pentingnya keselamatan, betapa pentingnya saat ini kesehatan, betapa pentingnya kita bersatu hati demi berakhirnya wabah bencana COVID-19 ini. Saudaraku, mari kita tinggalkan semua rasa khawatiran cemas akan dunia ini. Cemas dan khawatir akan diri kita. Hari ini, besok saya mau makan apa? Bergantung sepenuhnya kepada Allah. Bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Mari taat kepada Tuhan, taat kepada pemerintah. Jangan khawatir. Tuhan pasti menolong kita semua. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya menyertai saudara sekalian. Sampai ketemu di video yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, bless me, Paul.